Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la khawla wa la quwwata illa billah. Allah Ta'ala berkitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhallazina amanu dukhulu fi silmi kafah wa la tatabi'u khutwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di sore hari yang cerah ini kita diberi waktu dan diberi kesempatan untuk kita menghadiri kajian kita dalam rangka untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Semoga kedatangan kita ke sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita dan sebagai amal ibadah kita nanti di yaumil akhir, tercatat sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur dan menuntut ilmu. Ibu-ibu dan bapak-bapak Allah, sebenarnya masalah ini kan karena kita ini orang Islam, kita tentu hafal nih kita dengan apa sih Islam. Kalau Islam ini kan pasti kaitannya kepada iman. Barangkali kalau Ustadz kemarin, masuk Ustadz Asrid Widodo menyampaikan masalah fikih. Kalau saya ini kebetulan memang pada dasarnya bukan seorang guru, bukan pengajar, tapi saya ini sebagai motivator. Motivator orang untuk orang betul-betul serius mendalami Islam. Karena pada dasarnya seorang ustadz ini adalah motivator, atau yang mengajak dan yang menyuruh. Selanjutnya hidayah itu milik Allah SWT. Nabi dan Rasul tugasnya hanya menyampaikan. Hidayah selanjutnya adalah milik Allah SWT. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ternyata tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya Abu Thalib. Artinya hidayah ini memang milik Allah. Jadi bersyukurlah ibu-ibu dan bapak-bapak ini Allah beri hidayah. Karena hidayah ini mahal. Dan hidayah itu tidak datang tiba-tiba. Ingat, bukan hidayah itu datang tiba-tiba. Karena mimpi saja itu juga harus dilewati dengan tidur baru muncul mimpi. Betul? Artinya sesuatu yang memang ada ini memang ada asbabnya. Dan hidayah itu memang harus kita jemput. Bukan datang sendiri. Contoh, ibu-ibu punya duit di bank. Ada yang punya uang di bank? Ada ya? Ada. Ibu-ibu, bapak-bapak mau ngambil uang di bank, apakah uang itu akan datang sendiri walaupun punya kita? Bahkan kita mau ngambil saja pakai cara. Kita dimasukkan ATM, padahal itu duit kita, bukan duit orang. Begitu kita mengambil pun kita perlu PIN. Kita perlu datangin. Apalagi hidayah yang kaitannya kepada surga sama neraka. Tentu harus kita jemput. Nah, ini mukadimah ini, Bu ya. Ibu belum tahu dengan saya. Ini kebetulan orang Batak kalau ngomong agak sedikit keras. Jadi saya mohon maaf Pak ya, Bu ya, mohon maaf lahir batin ini. Jadi nama saya Imam Saragi. Biasa dipanggil orang Imam Saragi. Nah, istri saya 1, alhamdulillah. Anak saya 3. Ya. Anak istri saya yang pertama itu sekarang kuliah di Sudan. Alhamdulillah, dia udah 30 juz hafal Quran. Anak istri saya yang kedua perempuan, kuliah di STKIP Singgawa. Anak istri saya yang ketiga itu adalah laki-laki, sekarang di pondok pesantren, sudah masuk ke juz 10 hafalannya. Jadi istri saya berapa? 3. Berarti bahasa Indonesia gagal. Baru 3. Berarti bahasa Indonesianya gagal.
Karena apa saya bilang tadi, istri saya 1, anaknya 3. Bukan anak saya, anak istri saya. Ya, jadi ingat tuh. Jadi bahasa Indonesia saya gagal, pasti selanjutnya gagal itu. Istri 1, anaknya 3. Anaknya 3. Anak istri yang pertama, kan begitu. Anak istri kedua, anak istri ketiga. Bukan istri saya, bukan istri itu 3. Salah pengertian. Itu bahasa Indonesia gagal begini nih. Dapat nilai berapa dulu bahasa Indonesia Bu? Itu dia. Jadi kita buat segar. Jadi artinya kan bahasanya kan ngobrol santai. Jadi orang Batak bukan mesti apa tuh nama garang kali Bu ya. Bisa juga diajak bagi ceria. Nah, selanjutnya, alhamdulillah saya sudah jadi orang Setapu besar. Jadi sekarang saya sudah jadi orang Singgawang. Saya domisili saya di Singgawang, di Setapu besar, RT 5 nomor 36. Jadi jelas kan. Alhamdulillah dari sekian banyak pergaulan dengan sahabat-sahabat saya ini, saya dapat amanah untuk menyampaikan bab akidah. Sekarang ibu-ibu tahu akidah itu apa? Akidah itu apa? Akidah itu adalah sebuah keyakinan yang tidak bisa berubah-ubah. Akidah, dan kita harus fanatik. Fanatik di situ bukan berarti kita mati buta, bukan. Fanatik itu adalah sungguh-sungguh arti fanatik. Coba buka kamus bahasa Indonesia, pasti akan menyampaikan fanatik itu artinya sungguh-sungguh. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak fanatik dalam agama ini, percuma. Tidak ada manfaatnya. Begitu juga di dalam agama ini, kalau tidak sungguh-sungguh, tidak ada manfaatnya. Neraka pasti, surga walau alam bisawab. Artinya kita perlu fanatik, tapi ingat, jangan fanatik buta. Fanatik buta ini fanatik yang tidak berilmu. Kita fanatik sungguh-sungguh karena kita berilmu. Kita tahu pengetahuan ini. Logika sederhana begini, Bu. Ibu-ibu mau masak, kan ibu-ibu kan harus tahu bahan masakan itu. Betul? Ibu akan masak apa tuh namanya, pecel. Tentu ibu harus tahu bahan dari pecel. Kalau nggak tahu, asal nempel aja kita bilang pecel, kan tidak mungkin orang merasakan bukan pecel ini. Tapi kalau ibu tahu ilmunya bagaimana bikin pecel, baru pecel itu rasanya enak, baru ada manfaatnya dimakan. Begitu juga dalam agama ini. Kalau kita tahu ilmunya, baru tahu nikmatnya agama ini. Makanya kita mempelajari ini, mempelajari akidah, mempelajari fikih, biar kita tahu nikmatnya dan manisnya agama ini. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak beragama ini nggak tahu manisnya, nggak tahu nikmatnya, itu apa? Kita harus tahu nikmatnya beragama ini. Jadi kita dengan beragama, kita jadi tahu aturan dunia ini. Agama ini adalah untuk mengatur. Agama ini adalah nasihat. Betul. Kalau kita tidak beragama, kita seperti orang di hutan. Nah, sekarang ibu-ibu saya kasih perbandingan ya. Kalau orang cerita akidah begini ngomongnya, beda kalau macam Ustaz Azhar Widodo akan ceritakan data-data. Karena beliau apa tuh namanya, fikih. Dia harus ceritakan data, sholat itu berapa rakaat, puasa itu bagaimana. Kalau Imam Saragi akan membuat contoh-contoh tadi biar akidah ibu nyambung dan bapak-bapak. Sekarang rukun Islam itu ada berapa? 5. Berapa? 5. Rukun iman? 6. Rukun iman berapa? Rukun iman? 6. Nah, sekarang saya mau ceritakan rukun Islam dulu. Rukun iman nanti berikutnya. Rukun Islam ini kalau kita ngitung 5, di media dari mana kita ngitungnya? Di jari ini. Di jari ini, kalau kita mau berhitung rukun iman, rukun Islam dari mana dulu?
Syahadat posisinya di mana, sholat posisi di mana? Jempol ya. Coba ini cerita ini. Kita mau cek dulu, kita ngitung ini. Karena ini akidah ini. Ini akan menggambarkan apa yang kita buat selanjutnya dari sini gambarannya. Islam ada 5, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, ngitungnya dari mana dulu? Dari syahadat sampai ke haji itu dari mana dulu hitungnya? Kalau kita pakai jari nih. Syahadat ada di mana? Di tengah ya. Syahadat ada di mana syahadat? Di kelingking atau di jempol? Jempol. Ah, berarti syahadat ada di jempol. Sholat ada di mana? Telunjuk. Tunjuk. Sekarang puasa ada di mana? Dari tengah. Ya. Kemudian zakat ada di mana? Dari manis. Nah sekarang haji ada di mana? Dari kelingking. Sekarang kita hitung-hitungan Bu ya, Pak. Nah, ini kalau udah duduk, udah berdiri, udah nyampe. Sekarang saya kasih tahu ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau jari kelingking ini diputus, bisa nggak ngambil? Bisa. Bisa kan? Bisa. Dipotong 2, bisa nggak ngambil? Bisa. Bisa. Dipotong 3, bisa nggak ngambil? Bisa. Dipotong 4, masih Bisa. 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 Sekarang ini 5 ini jari jempol kita potong, bisa nggak ngambil? Nggak bisa. Sekarang kenapa syahadat diletakkan di jempol? Kunci. Sekarang kalau mau bikin rumah apa dulu dibuat? Fondasi. Bukan atasnya dulu kan, bukan kan? Inilah jempol itu pondasi. Sebagus apapun rumah kalau pondasinya rusak, hancur rumah itu. Nah, ini. Makanya syahadat diletakkan di jempol untuk apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kekuatan Islam itu ada di itu, di syahadat itu. Sebagus manapun Anda sholat, sebagus manapun Anda zakat, tetapi kalau tidak syahadat, tidak ada manfaatnya. Bagus jari telunjuk, jari tengah, jari kelingking, jari manis, tapi tidak ada jempol, tidak ada kekuatan apa-apa. Makanya syahadat itu diletakkan di jempol. Nah, ingat tuh, catat baik-baik tuh, catat dalam hati, ingat dalam hatinya, pikirannya bahwa syahadat itu diletakkan di jempol. Ini kekuatan. Pernah terjadi, bapak-bapak pernah tahu pemain bulu tangkis Lius Pongo? Pernah dengar? Pernah dengar? Pemain bulu tangkis Lius Pongo itu dulu punya jari cabang. Begitu yang jari cabang dipotong, dia nggak lagi juara dunia lagi. Padahal jari cabang yang dipotong cabangnya, bukan pokoknya. Makanya kalau sekarang sebagus macam manapun, ini kan Bu ya, kenapa begitu nih sama-sama telunjuk, sama-sama jempol. Begitu saya katakan sama Bang Benny begini, marah nggak Bang Benny? Tersinggung. Tapi begitu saya tambah 2, baru bagus. Tapi kalau kita sebut begini apa? Atau tengah, marah nggak? Loh, kenapa begitu jempol? Kok orang suka? Berarti bagus. Makanya syahadat itu diletakkan di jempol. Ini sebagai kekuatan kita. Kalau Islam itu tidak bersyahadat, bukan Islam dia. Rajin dia sedekah. Tapi kalau belum syahadat, belum jadi apa-apa. Ingat tuh. Ya, Mbak. Ini syahadat nih, pokoknya. Masalah selanjutnya, sholat, puasa, zakat, haji, itu memang perlu pendalaman berikutnya. Makanya kunci pertama, Rasulullah berdakwah. Rasulullah berdakwah 13 tahun di Mekah, tidak ada cerita hukum, tapi Rasulullah cerita akidah. Sekarang baru sekali dengar ceramah saya kemudian berdakwah, kan
baru tahu kok udah pernah berani benar. Rasulullah saja di sahabat 13 tahun bab akidah. Jadi jangan mentah-mentah sudah dapat hari ini sudah merasa akidah kuat, bentar dulu. Artinya perlu pendalaman berikutnya. Makanya hari ini akan saya cerita jempol aja dulu. Nggak usah keling, nggak usah telunjuk, nggak usah jempol, nggak usah kelingking, nggak usah jari manis. Saya mau ceritakan jempol aja dulu. Nah, di dalam syahadat kan ada bahasa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa artinya? Apa tahu artinya? Ibu-ibu tahu nggak artinya syahadat nih? Ada bapak-bapak tahu nih kali ya? Tahu Bapak ini? Asyhadu an la ilaha illallah, Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, sekarang penyaksian kita ini kan harus ada realisasinya. Selanjutnya setelah kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah, baru kita mengikuti syahadat berikutnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, selanjutnya setelah kita memahami dua syahadat itu apa yang kita lakukan? Tentu kita akan ikuti aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, kalau datang perintah sholat tidak ada menolak, karena kita sudah bersyahadat. Syahadat itu hanya diperintahkan kepada sholat, itu diperintahkan kepada orang yang bersyahadat, belum bisa sholat. Nah, ingat tuh, Bu, Pak, syahadat itu kuncinya. Orang mau sholat syahadat dulu, udah Islam belum? Kalau belum Islam, ya gak ada manfaatnya di sholat. Makanya, nah, ibu-ibu dan bapak-bapak ini sekarang, Pak, saya sudah bersyahadat, Pak. Buktinya mana? Begitu datang perintah sholat, kok kita santai-santai saja. Berarti syahadatnya kemana? Ini, Bu, Pak, ingat tuh. Kalau kita sudah bersaksi tiada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada yang perlu kita sembah selain Allah. Hanya Allah sajalah satu-satunya tempat kita menyembah, tempat kita meminta, seperti bahasa Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku memohon, dan hanya kepadamu lah aku minta pertolongan. Hanya kepada Allah saja, tidak ada lain. Nah, kalau kita sudah seperti itu, enak hidup ini, enak hidup ini. Tapi kalau kita bermasalah dengan syahadat kita, baru bermasalah dengan hidup kita ini. Begitu ada tawaran lain, sekarung beras, sudahlah. Kalau besok hari ini kesini, ya besok hari kesana, ikut juga kita kan. Gara-gara sekarang beras, karena syahadat kita nggak betul. Tapi kalau syahadat kita betul, jangan kata cuma dikasih sekarang beras. Sebanyak dunia ini kau berikan sama aku tolak. Kalau aku harus keluar dari agama ini. Begitu. Karena apa? Kita meyakini syahadat ini, inilah kunci surga. Kunci surga itu ada di syahadat. Jadi kalau tidak ada asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, surga itu tertutup. Bayar kita baik, sedekah rajin, silaturahim bagus, bahkan sedekah setiap hari bermiliar-miliar, satu hari bermiliar-miliar. Tetapi kalau belum ada kuncinya ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammadar Rasulullah, seperti membuang garam di laut. Nih, ini serius, Bu, Pak, serius ini. Jadi syahadat itu jangan main-main. Bukan sekedar sederhana sih bahasanya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enak sih mengucapkannya, tapi pemahamannya harus berkali-kali. Bahkan Rasulullah mengajarkan sahabatnya saja 13 tahun. Kalau baru ketemu sekarang ini hanya berapa menit sudah paham, berarti udah hebat kali ibu-ibu ini kan. Bapak-bapak hebat kali, baru sekali ketemu udah paham. Berarti cerdas sekali kan. Lebih cerdas daripada sahabat Nabi sebelumnya. Artinya apa? Begitu kita sudah dengar ini, berarti kita betul masukkan dalam hati kita. Kita telaah, kita pelajari. Mana yang dibolehkan sama Allah, mana yang dilarang. Itu kunci syahadatnya di situ. Makanya syahadat itu serius. Penyaksian kita. Makanya dalam Al-Quran kan wala tamutunna illa wa antum muslimun.
matilah engkau dalam keadaan beragama Islam. Nah, beragama Islam itu yang bagaimana? Syahadat ini. Kita sudah haji, sudah rajin sedekah, mati dalam keadaan kita maksiat neraka. Tapi tadinya jadi penjahat, jadi orang tidak betul, tapi begitu akhir hayatnya dia syahadatnya betul, surga. Coba. Artinya kan proses syahadat ini memang berat, tidak sederhana, tapi cerita bagaimana kita sama Allah. Itu. Karena surga dan neraka itu punya Allah. Kalau kita pengen betul-betul kita ingin masuk surga, serius kita menyembah Allah, serius syahadat kita. Makanya dalam hitungan tadi syahadat diletakkan di jempol. Kenapa kok tidak diletakkan di jari telunjuk? Kenapa kalau kita ngitung dari jempol dulu baru sampai ke jari kelingking? Kenapa dari jari kelingking sampai ke jempol terakhir? Bukan begitu, hitung-hitungan itu gampang, tetapi makna daripada hitungan itu yang harus jelas. Harus ada manfaatnya. Allah ciptakan kita ini, Bu, Pak, dari ujung kaki sama ujung rambut ini punya manfaat. Coba, andai kata alis kita ini, Bu, Pak, sama dengan rambut kita yang ada di belakang sama jenggot kita ini, susahnya lah kita tidak motongin tiap hari ini. Kenapa alis kita kok tidak manjang-manjang? Coba. Alis kita ini kenapa nggak panjang? Rambut sama ini tumbuh di tempat yang sama, tumbuh di muka. Coba. Kenapa jenggot panjang terus, bulu hidung panjang terus, kumis panjang terus? Kenapa yang ini sama yang bulu mata ini kok tidak manjang-manjang? Coba. Kalau dia rajin panjang macam jenggot sama kumis, betapa repotnya kita tiap hari. Logika kan sederhana, kita lihat ini aja muka kita ini. Coba, andai kata ini rajin panjang macam hidung, macam ini bulu hidung, kumis, jenggot, betapa repotnya kita tiap hari motongi baru alis kita ini. Untung takdir Allah meletakkan pada posisi bulu mata sama alis dia aja lo, dan itu nggak bisa dipotong, nggak bisa ditambah. Ini punya fungsi masing-masing. Namanya bulu mata ini, Pak, Bu, itu mempunyai manfaat, itu adalah radar. Apabila ada debu yang mau masuk, spontan nutup. Kalau tidak ada ini, kalau ibu cabut ini bulu mata ini, mata kita ini terbuka terus nih. Iya. Kalau nggak percaya coba. Kenapa sekarang ibu-ibu kan yang rajin nyukur ini alis? Kenapa itu cukur alis kok nggak pernah tebal-tebal? Alis orang kenapa beda-beda? Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang jarang-jarang. Itu berarti punya manfaat masing-masing. Bulu hidung kan nggak boleh kita cabut. Ingat, bulu hidung kan nggak boleh kita cabut, suruh motong saja bulu hidung ini. Kalau sampai kita cabut bulu hidung ini, apa tuh namanya, istilahnya sensitivitas daripada hidung berkurang. Begitu debu masuk, akhirnya akan jadi pupil. Tapi kalau kita potong, akhirnya bulu hidung kita itu masih kuat. Tapi kalau kita cabut, nanti kita mudah bersin. Nah, mudah kena penyakit flu. Itu hati-hati. Nah, sekarang kita ambil sepele kotoran telinga. Kita anggap kotoran telinga itu apa nih? Apa kotoran telinga istilahnya, Bu? Apa kotoran telinga istilahnya apa, Pak Henry? Tai tuli. Tai tuli. Jangan kita anggap sepele ini barang. Kalau kita tidak ada kotoran telinga ini, itu yang namanya binatang semuanya masuk ke gendang telinga kita, gigit gendang telinga kita, pekak gitu jadinya. Tapi begitu dia masuk ada kotoran telinga itu, makan itu yang binatang mati. Itu racun itu, hati-hati jangan dimakan itu ya. Oh, jangan dimakan loh, tai telinga itu jangan dimakan, racun itu. Betul. Karena apa? Yang namanya binatang macam semut saja susah mati. Tapi begitu dia makan kotoran telinga mati. Nah,
Artinya Allah ciptakan itu ada manfaatnya semuanya. Allah ciptakan ini tidak sia-sia, makanya Allah ingatkan, Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Sesungguhnya Allah ciptakan semua ini tidak ada kesia-siaan. Nah, itu. Coba ibu-ibu dan bapak-bapak, saya dulu pernah dapat studi banding di Cina, Jepang sama Korea. Ini pertama kali di Korea, 3 bulan di Korea. Di Korea baru 1 hari itu suka betul itu Ki. Oh, cantik-cantik. Karena orangnya cantik. Begitu hari kedua masih suka itu. Hari ketiga masih suka, hari keempat enak. Sama orangnya. Begitu semuanya, tidak ada yang aneh. Tidak ada yang istimewa. Semuanya begitu semuanya. Yang mancung, yang pesek dibuat mancung, yang putih hitam jadi putih. Jadi seolah-olah rata-rata jadi sepintas kita seolah-olah suka kalau sekali-sekali. Begitu sering-sering 3 bulan di sana, itu rasa pengen pulang. Nih, artinya dengan Allah ciptakan kita berbeda-beda ini, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang sipit, ada yang belong. Artinya inilah keindahan kita. Jadi indahnya seperti itu. Andai kata kita semuanya matanya belong semuanya, bosan juga kita. Ada kata semuanya mancung begitu ya bosan juga. Tapi dengan adanya yang aneh-aneh ini kita jadi menarik. Makanya Allah ciptakan manusia ini bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Ini kajian ke akidah selanjutnya. Masih mau banyak lagi tentang bagaimana rukun Islam itu. Karena ini pokok nih. Kita selanjutnya bisa ke atas ini kalau kita memahami dasar kita. Dasar kita rukun Islam ini adalah syahadat. Kita bisa sholat, kita bisa puasa, kita bisa zakat, bisa haji itu kalau syahadat kita betul. Asyhadu alla ilaha illallah kita betul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita betul. Tentu kalau kita sudah bersumpah, cuman banyak sekali sekarang ini sumpah orang dilanggar. Dewan tuh, sumpah ini masih juga korupsi. pada kita tengok para pejabat itu sumpah di Quran lagi, pegang Quran lagi. Di atasnya Quran masih berani melanggar, hebat juga orang. Tapi udahlah, walana amaluna walakum amalukum lahu jata bainana wa bainakum. Amalnya amal kita. Kita jangan sampai melanggar sumpah kita. Jangan sampai melanggar janji kita. Karena janji kita dengan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ini disaksikan para malaikat dan langsung disaksikan Allah. Jadi jangan lain. Sumpah saya cuma syahadat saya depan Pak Lebay atau Pak Ustadz. Nggak ada yang tahu. Misalkan saya keluar lagi tidak apa-apa kali. Bukan. Syahadat ini adalah perjanjian kita sama Allah. Perjanjian kita sama Allah. Dan masalah bagaimana selanjutnya memang kita belajar dengan sumpah kita ini. Yang namanya berjanji itu adalah hutang. Kita sudah berjanji sama Allah yang Maha Kuasa. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Berarti penyaksian kita kan jelas. Jangan main-main dengan saksi kita. Kesaksian kita ini jadi bahaya. Harus serius. Keseriusan kita dibuktikan dengan kita apa? Di syariat kedua kan setelah syahadat apa? Sholat. Tentu kita harus tahu ini. Kenapa kita harus sholat? Karena itu perintah Allah yang dicontohkan Rasulullah. Berarti kalau kita mengaku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kok tidak sholat, bermasalah dengan syahadat kita. Apa kita yang tidak tahu syahadat, apa kita yang tidak paham, atau kita pura-pura tidak tahu? Begitu kita syahadat, buat syahadat yang kita lakukan, ya kita harus belajar sholat. Berikutnya adalah perintah sholat. Makanya kalau mau cerita perintah sholat tadi kan sampai Rasulullah dipanggil ke Sidratul Muntaha dengan Isra Mi'raj nanti berapa bulan lagi nih. Kita tiap hari
Rasulullah dulu kan baru sekali kena panggil. Kita tiap hari kita itu Isra Mi'raj dengan kita sholat. Bayangkan begitu kita sholat, at-tahiyatu lillah wassalatu wa thayyibah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan, ini bahasa Rasul waktu dia ketemu sama Allah. Agak merinding bulu kuduk saya kalau itu membahas itu. Betul. Kalau bahas masalah tahiyat akhir dan tahiyat awal ini luar biasa, ini perbincangan Rasul sama Allah langsung. Bayangkan ibu-ibu, andai kata ibu-ibu ini dipanggil Pak Jokowi, diajak ngobrol, kira dia masuk gak? Jokowi manggil istilahnya Pak Henry langsung ke Jakarta ini tiket, suka gak? Jokowi. Ini yang bikin Jokowi ini. Yang manggil, yang bikin langit dan bumi. Bayangkan. Macam mana Anda bahagia? Ini akidah. Makanya dengan sholat ini adalah menunjukkan akidah kita benar apa enggak di sholat ini. Makanya kita harus serius dalam sholat. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu Akbar. Serius kita. Kusuk di sini kita harus, karena arti kusuk ini paham. Serius sungguh-sungguh. Kusuk itu bukan berarti pencemata. Bukan pencemata begitu. Tapi kita memahami bacaan kita. Itu kusuk. Kalau kita tidak kusuk bermasalah nih. Makanya kita perlu belajar nanti dengan Ustadz Asri Widodo. Dia masalah fikih, paham dia. Tapi saya akan dorong masalah akidahnya. Jadi kalau ibu-ibu dan bapak-bapak tidak yakin, perlunya kita keseriusan. Serius. Karena standar kita serius ini kalau kita dalam hal beribadah, kita begitu datang panggilan kita langsung cepat-cepat. Ini nampak nih, orang yang main-main dengan agama, begitu sudah datang azan, Allahu Akbar, santai aja. Ini kelihatan orang main-main dengan agama ini. Padahal ini panggilan yang Maha Kuasa ini, yang menciptakan langit dan bumi. Kurang apa lagi 5 kali dalam satu hari dipanggil. Kita sama presiden aja belum alam kapan dipanggil. Sama wali kota aja entah sebulan sekali tak dipanggil apa enggak. Ini Allah nyuruh muazin memanggil satu hari 5 kali. Kurang apa lagi coba? Kebaikan Allah sama kita ini. Kurang apa lagi kasih sayang Allah dengan kita ini. Bayangkan. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kan hujan ya. Hujan kan? Hujan. Allah memberikan rezekinya di hujan ini. Tidak peduli orang itu perlu air hujan apa enggak. Sama semuanya diberi. Rata. Inilah keadilan Allah. Yang penjual es mungkin protes. Hujan tolen. Yang penjual es. Yang penjual gorengan pun ngomel. Tidak laku-laku karena orang nggak sempat beli gorengan. Tapi petani yang ada di sawah suka karena padinya bagus. Hujan itu kalau kita pengen tahu rezeki Allah, kita lihat kita perlu tidak dengan air hujan. Kalau perlu kita kasih tempat untuk penampungnya. Kalau yang tidak perlu kita biarkan aja hujan itu lewat. Begitu juga rezeki Allah ini. Kita mau perlu dengan rezeki Allah atau tidak? Kalau tidak perlu kita biarkan aja rezeki Allah ini lewat. Betapa banyaknya rezeki Allah yang ada di Indonesia ini dibiarkan lewat. Contoh gelombang. Gelombang ini kalau orang Belanda dimanfaatkan untuk tenaga listrik. Gelombang yang ada di laut itu. Kemudian matahari kita biarkan lewat. Padahal matahari itu merupakan tenaga surya yang luar biasa. Di negara-negara macam Jerman sama Jepang dimanfaatkan betul. Tapi di kita biarkan aja. Ibu-ibu, bapak-bapak, tahu enggak? Orang Korea, orang Jepang
Orang Eropa datang ke Bali mau ngapa sih? Jemur. Mau cari pemandangan yang bagus. Padahal di Jepang sana pemandangan lebih bagus daripada Bali. Yang namanya di Hongaria sama yang ada di Belanda, pemandangan lebih bagus daripada Bali. Kenapa orang-orang itu mau ke Bali? Pengen berjemur. Nah, nggak nyari jemuran, nggak berjemur. Kita di Kalimantan ini nggak berjemur sampai keling pun nggak minta dibayar. Allah, bayangkan. Jemur sampai hitam, nggak pernah Allah narik bayaran. Kurang apa lagi coba? Orang Jepang datang ke sana itu bukan murah. Tiketnya aja berapa juta. Belum pisahnya dan sebagainya. Nggak ngapa ke Bali, berjemur. Nah, kita di Kalimantan Barat nih, di Indonesia nih, nggak. Kurang apa lagi Allah beri kebahagiaan kepada kita. Matahari itu kalau dihitung-hitung mahal itu. Perang dunia pertama, perang itu karena rebutan pelabuhan air hangat di Balkan. Kita tidak berjemur pun tidak ada apa-apa. Tidak ada yang apa tuh namanya yang narik bayaran. Ibu-ibu pernah ke rumah sakit? Pernah nanya ada itu oksigen yang tabung besar itu berapa harganya? Tidak pernah. Saya pernah nanya. Inilah Ustadz yang siapa tuh namanya cerewet macam saya inilah. Datang ke rumah sakit ada orang kena oksigen. Dikasih apa infus itu. Saya tanya, Bu, berapalah tabung oksigen ini yang besar ini? 960.000. Tabung oksigen besar nih. Kalau keperluan orang sakit ini dalam satu hari berapa tabung tabung oksigen? Orang sakit itu keperluannya 1 tabung. Kalau orang sehat berapa, Bu? Minimal orang sehat itu keperluannya ada 10 tabung. Mampu tidak kita bayar sama Allah? 9.600.000. Satu hari bayar oksigen ya? Mampu tidak kita bayar? 9.600.000 kita harus bayar oksigen ini. Tiap hari 10 tabung. Mampu tidak kita bayar? Nggak mampu. Orang kredit 300.000 aja kalau mati. 9.600.000 dalam satu hari bayar oksigen. Coba. Artinya nikmat Allah ini yang begitu banyak, makanya Allah ingatkan, inna a'toina kal kausar fasoli li rabbika wanhar inna saniyaka wal abtar. Sesungguhnya nikmat Allah itu sudah sangat begitu banyak diberikan kepada kita. Allah cuma minta 2, sholatlah dan berkorbanlah. Nah, bayangkan, kita disuruh sholat sama berkorban untuk bayar oksigen. Suruh sholat sama berkorban, bayar oksigen, bayar matahari. Biar kita badan kita sehat, berjemur pagi-pagi jam 8 sampai jam 9. Coba sama orang Eropa sana, mahal itu. Eropa itu kan paling mahal panas, dingin murah. Kita di Indonesia ini dingin yang mahal, panas yang murah. Kan kebalik. Nih, jadi ibu-ibu, saya cuma buka mindset dulu sebentar ini kan. Betul-betul ibu serius dalam bersahadat nih. Kita nikmati nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak. Kita tidak mampu, Bu, kalau kita membayar nikmat Allah ini. Bayangkan, kita ini oksigen yang saya bilang tadi itu. Ibu-ibu bisa makan, bisa ngomong, bisa ketawa. Coba lihat saudara kita, jangan kata tidak makan, tidak minum, tidak ngomong, tidak ngirup oksigen, tidak bernapas saja perlu dibantu oksigen. Jadi kalau kita pengen tahu nikmatnya hidupnya, kita lihat orang sakit. Jangan kata dia tidak ngomong, jangan kata dia mau makan, tidak ngirup udara saja dia perlu dibantu oksigen, perlu diinput. Kurang apa lagi Allah beri kita ini? Makanya Allah tegur, fabi'ai ala'ai rabbikum tukadziban, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Aduh. Allah beri kita ini kan mahal sebenarnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak tahu enggak, Bu? Otak ini itu terbagi dalam 323 miliar saraf. Bayangkan.
Itu tidak hidupkan saraf satu saja memerlukan uang satu untuk hidupkan saraf ini. Disemprot kalau menurut ahli kesehatan itu berjumlah 260 juta. Kita tidak mampu hitung-hitungan sama Allah kalau dalam tubuh kita ini. Coba karena kemarin ada keluarga tidak bisa kentut. Berapa bisa kentut? 6.500.000 baru bisa kentut. Ya kan? Sederhana kan? Tidak bisa bersin 17 juta. Tidak bisa bersin. Mahalnya. Tidak bisa kentut, apalah bayarnya? Tidak bisa bayar. Ada. Tidak bisa kencing 20.700.000. Tidak bisa kencing. Mahalnya lah badan kita yang lalu bersih harga. Masa mau kita sia-siakan ini hanya karena hawa nafsu kita, malas sholat, kita malas berpuasa? Apa masalahnya? Padahal Allah tidak pernah bermasalah sama kita. Allah beri kita kenikmatan ini, tidak hitung-hitungan Allah. Kita tidak mampu berhitung dengan nikmat Allah. Kok kita berhitung sama Allah? Kalau puasa ya kadang-kadang, sholat ya karena sempat. Ini kan bermasalah dengan akidah kita ini. Kita berarti gak serius dalam agama ini. Gak serius. Obrolan sore kali ini ada manfaatnya. Untuk diketahui bahwa Islam ini merupakan inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Adalah rahmat bagi sekalian alam. Diutus Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Nabi Muhammad bukan hanya untuk orang Arab, tetapi untuk semuanya. Jadi yakinilah dan tekunilah agama ini. Jangan sayang untuk belajar, ya Bu ya. Jangan dilewatkan waktu hanya sekedar untuk main HP yang tidak ada manfaatnya. Karena apa tuh namanya, banyak konten-konten yang aneh-aneh dalam HP. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjebak. Kita bisa terjebak dalamnya. Jadi hati-hati, jangan kita pasarkan sesuatu yang mahal jadi harganya murah. Ya Bu ya. Ibu-ibu kan udah pernah ke pasar. Pernah ke pasar. Sekarang kangkung, tahu Bu kangkung? Kangkung di mall sama kangkung di pasar mahal mana? Apa bedanya? Banyak. Apa bedanya? Pajak. Salah satunya? Higienis karena dibungkus kan? Iya. Nah, begitulah maksud saya itu. Ini ketemu saya dengan bahasa higienis nih karena dibungkus. Jadi kenapa kok jadi murah yang ada di pasar? Karena siapapun boleh makan. Betul? Nah, higienis kan? Makanya begitu juga dengan ibu-ibu. Tolong jaga higienisnya itu. Jangan siapapun boleh pegang kecuali yang boleh beli, yang bisa beli. Jadi yang boleh megang hanya orang yang sudah beli. Yaitu ijab kabul tadi itu belinya. Islam ini kan membuat sebuah apa tuh namanya kan sangat bagus. Makanya wanita suruh pakai jilbab. Kenapa? Biar higienis. Itu ya Pak Hendri. Itu. Kenapa kangkung di mall sama kangkung di pasar senggol kok beda harga? Padahal kangkungnya sama, kan? Karena yang di mall higienis. Karena belinya pakai transaksi, pakai ijab kabul. Kan bukan sembarangan. Coba ngambil di mall langsung keluar, kejar sama satpam kita. Saya beli ini Pak, harganya sekian, bayar, tag bayar. Coba kalau di pasar, asal pegang bayar, tidak ada transaksi, tidak ada ijab kabulnya. Kata penjual ini 10.000 ya 10.000. Nah, kita paling nawar, coba di mall boleh nawar. Gak boleh nawar. Itulah dengan Allah. Kita gak boleh tawar. Allah kita suruh ibadah ya ibadah. Masalah kita nanti dapat apa, Allah paling tahu untuk kita. Siapa yang beriman, makanya
Lana a'maluna walakum a'malukum. Amalmu amalku, amalku amalku, dan kita akan dibalas sesuai dengan amalan kita. Bagus, amal jelek dibalas jelek. Tuh. Kita baru niat berbuat baik sudah dicatat. Mau berbuat jahat kita niat belum dicatat. Sudah melaksanakan baru tercatat. Kurang apa Allah sama kita? Baru niat mencuri tapi belum ngerjakan belum dicatat. Tapi kita berniat tidak bangun masjid, tidak bersedekah, baru niat belum ngerjakan sudah tercatat. Coba, kurang apa Allah sama kita? Kok kita masih ragu-ragu? Masih kita tawar-menawar macam kita di pasar senggol? Macam kita beli kangkung di pasar senggol tawar-menawar? Dengan Allah nggak tawar-menawar susah kita. Allah kasih kita apa? Mas tatok semampu Anda. Kalau mampu kita sholat wajib, sholat sunnahnya nanti nyusul. Tuh, ya, gue ya. Jadi berhubung sudah hampir sore, jadi kita cukupkan segitu dulu lah. Kita sambung kembali. Cuman diingatkan sampai di mana Pak nanti ya? Sampai pasar senggol nanti Bapak catat baik-baik. Ya, nanti sampai masalah akidah ini baru sebelah situ. Nanti selanjutnya kita berikutnya kita tambah lagi. Masih banyak lagi nanti. Tinggal tahan telinga. Tahan telinga, tahan perasaan kalau dengan saya ini. Karena kadang-kadang mulut saya ini agak sedikit keras, masa. Tapi hati sih kata istri saya lembut. Istri yang bilang. Ya, bahasa aja Pak Edri yang keras.